Udah rekam. Udah. Tak cek dulu suaranya. Soalnya yang tadi nggak keluar suaranya. Loh, tadi nggak keluar suaranya. Cek. Udah. Tak cek dulu suaranya. Soalnya yang tadi nggak keluar suaranya. Tadi nggak keluar suaranya. Nah ininya nggak punya. Coba agak. Tadi keluar tadi. Cek. Iya tapi ini langsung ke situ ke HP ke coba Tadi keluar tadi. iya tapi ini langsung ke situ coba cabut. Nah. Cek satu cek. Bismillah. Oh ya, langsung suara langsung gini ya. suara sana, Terus ya. apa gini suara gini? Suara apa ini? Noise. Oh ini mungkin. Oh iya benar. Ketemu ini kan. Tape. Loh, tadi nggak ada suaranya, Sob. Iya tapi udah nerekam suara kok. Maksudnya rekam suara aja. Di Telegram. Kayaknya memang nggak tahu ya kalau langsung HP itu kayaknya nggak fungsi ya. Nah, sulit. Berarti kemarin juga kayak gitu. Kemarin keluar kayak ini tadi. Oh, Jadi suara langsung iya Nah, masuk gitu. Nggak tahu jadi mungkin agak. Tapi anak lihat di Telegram ya. Telegram itu anak nggak pakai ini, anak langsung gini. Iya. Kalau Telegram banter. Sebentar. Oh, ini nyambung di Telegram, Facebook kan ini. Enggak nyambung Telegram. Ini Anda mendapatkan Wikigram atau apa? Atau Masih notifikasi Telegram Anda sendiri ya? Oh gitu, nggak tahu. Masa? Kayaknya enggak. Baik, kita mulai. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal 'ilmi wal 'amal. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca dengan taklik singkat kitab As-Silah fi Bayan An-Nikah karya Syekh Kiai Haji Muhammad Khalil Ibn Abdul Latif Ibn Hamim Al-Bankalani Al-Jawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Dan kita sampai di pembahasan syarat syurutus syahidaini. Baik, silakan dibaca. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala as-su'al
كم شروط الشاهدين؟ الجواب شروطهما كشروط الولي إلا أنه يشترط أن يكونا سميعين بصيرين ولا kayaknya salah itu. بصيرين ولا يشترط في الولي أن يكون سميعا بصيرا فيجوز أن يكون أعمى وأصم. تنبيه يشترط لكل أن يكون ناطقا وأن يكون حرا. Baik, pembahasan berikutnya apa yang disampaikan oleh Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala. Beliau membahas tentang syarat dari rukun yang keempat, yaitu syahid atau saksi. Saksi dalam akad nikah salah satu rukun dari 5 rukun yang ada, ya. Keberadaan saksi menjadi rukun sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, la nikah di sini ya la yasih an nikah, bukan la yakmul, atau bukan lanya bukan linafi kamal tapi linafi sihah, ya. Jadi tidak sah nikah itu kecuali apa? Illa biwali wa syahidai musanna adlin, ya, dan 2 saksi yang adil. Maka beliau di sini menyampaikan kam syurutus syahidain, berapa syarat dari 2 saksi. Maka beliau mengatakan syurutuhuma, syarat dari keduanya, syarat dari 2 saksi, kasyurutil wali, yaitu seperti syarat wali. Syarat wali tadi itu juga syaratnya saksi. Apa saja? Yang pertama, dzakaron, dia harus laki-laki, ya. Maka tidak boleh saksi perempuan. Yang kedua, musliman, saksinya seorang muslim, ya. Tidak boleh saksi orang kafir kalau yang dinikahkan itu seorang muslim. Kemudian syarat yang ketiga yang termasuk dari syarat wali adalah adilan. Dia bukan orang fasik. Maka saksi tidak boleh dari orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu adalah orang yang melakukan kabirah min kabairid dzunub, dosa besar atau dosa kecil yang terus berkelanjutan sampai derajat dosa kecil mengalahkan amal ibadahnya, ya. Kemudian yang keempat, dia berakal tentunya, akilan, berakal, ya. Maka tidak sah saksinya orang gila. Kemudian berikutnya balik, maka tidak sah saksinya adalah orang yang belum balik, anak kecil yang belum balik. Dan terakhir adalah mukhtaron. Dia adalah orang yang mukhtar, orang yang tidak ada paksaan. Hanya saja, ya. Jadi itu syarat syahid yang sama dengan syarat wali. Jadi ada dia laki-laki, muslim, adil, kemudian akil, berakal, kemudian balik, ya, kemudian mukhtar. Kemudian tadi kita tambah apa? Ghairu muhrim. Bukan orang yang sedang dalam kondisi ihram, ya. Ya. Ya, selain orang yang dalam kondisi ihram, itu khusus untuk wali. Kalau saksi boleh dalam kondisi ihram. Karena dalam hadis yang dinaskan hadis apa? La yunkihul muhrimu wa la yankihul muhrim wa la yunkih. Tidak menikahkan dan tidak menikah. Tapi kalau jadi saksi silakan. Jadi selain apa? Selain ihram. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan illa, kecuali annahu, bahwasanya yustaratu, dipersyaratkan, an yakuna, kedua saksi itu sami'aini, 2 orang yang bisa mendengar. Ya, 2 orang yang bisa mendengar. Ya. Mengapa demikian? Ya, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, ya. Karena yang akan dipersaksikan itu adalah ucapan. Kan akad itu kan lafaz. Ya, akad itu kan lafaz. Maka dipersyaratkan harus bisa mendengar lafaz tersebut, namanya saksi atas satu lafaz. Ya. Baik, kemudian syarat tambahannya basiraini, yaitu bisa melihat. Ya. Bisa melihat.
Karena ucapan tidak bisa dipersaksikan ya, kecuali mengetahui dari si pengucap. Ya. Makanya para fuqaha mempersyaratkan apa? Bisa melihat juga. Maka saksi kalau dia tuli tidak sah. Jadi saksi. Atau saksi kalau dia buta maka tidak sah menjadi apa? Saksi. Ya. Dan beliau mengatakan wala yustaratu, sedangkan tidak dipersyaratkan fil wali, dalam masalah wali, an yakuna, dia wali itu adalah orang yang sami'an, bisa mendengar. Kalau wali nggak dipersyaratkan bisa mendengar. Basiran, atau bisa dan juga bisa melihat, tidak dipersyaratkan. Jadi kalau wali dia tuli sah, wali dia buta sah. Fayajuz, dan diperbolehkan ya, maka diperbolehkan ini tafrik dari wala yusyaratu fil wali ya, walinya. Fayajuz, maka boleh an yakuna wali tersebut a'ma, orang buta, wa asamma, dan orang yang tuli. Ya, jadi kalau saksi syaratnya sama seperti wali kecuali dalam masalah ihram. Kemudian khusus untuk saksi ada tambahan syarat, yaitu bisa melihat dan bisa mendengar. Kemudian beliau mengatakan tanbih, perhatian, yustaratu dipersyaratkan likullin, bagi setiap siapa? Ya, setiap dari saksi ya, setiap dari saksi ya. Syarat dari saksi dan juga wali tentunya. Likullin di sini likulli waliyin wa syahidain. Ya. Yustaratu likullin, dipersyaratkan bagi keduanya, bagi semuanya, wali atau dua saksi, an yakuna natiqon, dia bisa mengucapkan, dia bisa berbicara. Ya, dia bisa berbicara. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau misalkan dia wali, berbicara harus, karena menikahkan itu harus pakai nut. Nah, kalau saksi ya dia mempersaksikan dengan bagaimana dia dimintai saksinya, ya dengan bisa berbicara. Wa an yakuna hurran, dan dia adalah orang yang merdeka. Ya, karena kalau dia budak, ya, misalkan kalau dia budak maka dia ini sisinya adalah sisi benda. Maka dia tidak bisa menikahkan, ya. Dia tidak bisa menikahkan dan dia bukan wali karena dia dimiliki bukan memiliki. Ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah as-sighah. Silakan lanjut. Fayajuzu lil wali an yakuna a'ma wal asam, Ustaz. Berarti likulin ini untuk saksi, kan gitu. Maksudnya? Kan yushtaratu likulin an yakuna natiqan. Natiqan kan berbicara. Terus antum menambahi wali dan saksi. Tapi di sini fayajuzu lil wali an yakuna a'ma wal asam. A'ma artinya buta. Asam artinya? Iya. Kalau bisu apa? Abagam. Bukmun. Iya, abagam. Iya sih. Abagam. Iya, masalah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, as-su'al mas-sighah. As-sighatu hiya al-ijabu wal qabulu. Fal-ijabu qawlul wali ankahtuka binti fulanata bimahri riyalaini mathalan. Wal qabulu qawlu zawji qabiltu nikahaha bil mahril madkur. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah syarat dari atau pembahasan rukun. Syarat rukun yang terakhir adalah rukun yang kelima, yaitu as-sighah. Nikah harus ada sighahnya. Maka beliau mengatakan mas-sighah. Apa itu sighah? As-sighah, sighah itu hiya adalah al-ijabu, ijab, wal qabulu, dan qabul. Nah, kalau ada pertanyaan apa ijab? Fal ijabu, maka ijab adalah qaulul wali, ucapan wali. Wali dari si mar'ah, si perempuan. Apa ucapannya? Yaitu ankahtuka binti fulanah. Ya, aku nikahkan kau dengan putriku fulanah bimahri riyalaini, dengan mahar 2 real. Mathalan, contohnya. Ya, sebagai contoh. Ya. Adapun qabul, apa qabul? Itu tadi ijab. Berarti ijab itu dari sisi apa? Wali. Kalau qabul itu dari sisi zauj, dari sisi mempelai laki-lakinya.
Maka beliau mengatakan wal qabul, sedangkan qabul adalah qaulu zauji, ucapan si suami, calon suami, qabiltu, saya terima nikahaha, nikahnya, bil mahril madhkur, dengan mahar yang sudah disebutkan. Ini adalah sighah, yaitu harus ada ijab, ada qabul. Maka kalau misalkan dia cuma ijab tanpa qabul, maka belum jadi sighah. Atau dia qabul tanpa ijab, belum jadi sighah. Maka sighah ini mencakup dua hal, yaitu ijab dan juga qabul. Kemudian beliau membahas syarat masing-masingnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimahullahu taala as-su'al kam syurutul ijab? الجواب شروط الإيجاب اثنان أن يكون بلفظ إنكاح أو تزويج ولا يصح بلفظ إباحة أو بيع أو نحوهما وأن يكون من الولي أو وكيله ولا يصح من غيرهما. Baik, pembahasan berikutnya ada tentang syarat ijab. Qala al-musannif rahimahullah taala kan syurutul ijab, berapa syarat dari ijab? Syurutul ijab, syarat dari ijab itsnan, ada dua syarat ijab. Yang pertama, an yakuna bilafzi inkah au tazwij, ya, yaitu dengan lafadz nikah atau dengan lafadz tazwij. Dengan lafadz nikah atau dengan lafadz tazwij. Wala yasihu, dan tidak sah bilafzi ibahatin, dengan menggunakan lafadz ibahah, au bai'in atau lafadz bai', au nahwihima atau yang semisal dari keduanya selain dari lafadz tazwij dan nikah. Baik, kenapa demikian? Karena syariat ketika menyebutkan masalah pernikahan, syariat menyebutkan hanya dua kata ini, imma nikah atau imma tazwij. Ya, fankihu ma qabalakum, ya, wa ankihul ayama minkum nikah atau tazwij, ya. Ya, masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, dengan zawaj, ya, dengan lafaz zawaj. Baik. Ya. Sedangkan sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam masalah urusan apa, perempuan. Kemudian di akhirat disebutkan, fa innakum istahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian itu menghalalkan farji mereka dengan apa, kalimatullah. Dan kalimat Allah yang ada atau lafaz syariat yang ada di dalam Al-Quran itu hanya dengan nikah ataupun tazwij. Maka tidak boleh misalkan ya dengan menggunakan malaktuka, ya, atau abahtu laka ibnati atau bi'tu laka ibnati. Maka tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ya faedah, apakah harus menggunakan bahasa Arab? Ya. Maka di sini tidak dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Arab, akan tetapi boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan lafadz nikahnya atau lafadz tazwijnya. Ya. Berarti kalau misalkan orang nikah, misalkan orang Indonesia, saya nikahkan kamu, nikah itu terjemah dari kata nikah bahasa Arab, ya. Kalau tazwij, zawat, terjemahnya kawin, ya, saya kawinkan kamu dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan, ya. Ibaratnya dalam Mughnil Muhtaj beliau mengatakan wa yasihu aqdun nikah bil ujmiyah fil asahi wa hiya ma'adal arabiyah min sa'iril lughat. Boleh atau sah akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Ya, selain bahasa Arab. Dan beliau mengatakan meskipun orang itu bisa bahasa Arab, meskipun orang ini bisa bahasa Arab tapi menikahkan dengan bahasa Indonesia, sah, tetap sah. Ya, jadi enggak harus menikah dengan bahasa Arab, enggak, ya. Meskipun orangnya bisa bahasa Arab. Baik. Syarat yang kedua dalam ijab, wa an yakuna, dan ijab tadi yakun balik ke ijab, minal wali, dari walinya, awakilihi, atau wakil dari walinya. Walinya tidak menikahkan sendiri tapi mewakilkan orang lain untuk menggantikan dirinya, ya. Maka lafadz ijab tadi keluar dari lisan wali atau wakilnya wali, ya. Bisa orang lain atau bisa hakim, bisa mudin, ya. Wala yasihu min ghairihima, dan tidak sah lafadz itu muncul dari orang lain. Dia siapa? Bukan wali, bukan wakilnya wali, bukan. Nah, berarti nggak sah. Tidak sah. Baik, lanjut.
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: السؤال: كم شروط القبول؟ الجواب: شروط القبول 4: أن يكون متفقا بالإيجاب، فلو قال الولي زوجتك هندا فقال الزوج قبلت تزويج دعد لم يصح، وأن يكون متصلا بالإيجاب، وأن لا يحصل بينهما فصل طويل أو كلام أجنبي، وأن يكون من الزوج أو وكيله. Baik. Kemudian beliau membahas syarat qabul, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya siwa itu ada ijab ada qabul. Adapun qabul, maka beliau mengatakan kam syurutul qabul, berapa syarat qabul? Beliau mengatakan syurutul qabuli 4, syarat qabul itu ada 4, lebih banyak daripada ijab. Kalau ijab cuma 2. Yang pertama an yakuna muttafiqan, an yakuna il qabul, yaitu ada qabulnya tadi muttafiqan, berkesesuaian, ya, sama bil ijabi, dengan lafadz ijabnya, ya. Falau qala, maka beliau memberikan tafriqnya, memberikan contohnya, kasus. Falau qala, seandainya berkata al-wali, wali perempuan, zawwajtuka hindan, aku nikahkan kamu dengan Hindun. Faqala zauju, dan mempelai laki-laki menjawab, qabiltu tazwija da'din. Da'd ini nama perempuan. Oh, karena dihitung maksudnya. Oh, bukan. Da'd nama imra'ah, ya. Ya. Ratu anehnya ini. Tapi ya bahasa Arab ya gitu. Ya, beda dengan urf kita. Baik. Nah, si pihak laki-laki mengatakan saya terima nikahnya Da'ad. Padahal si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan Hindun. Maka ini ghairu muttafiq. Ya, adamul ittifaq. Maka apa yang kata beliau, lam yasih, maka tidak sah akadnya. Ya, tidak sah akadnya. Harus diulangi lagi, ijab lagi, qabul gitu ya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna, dan hendaknya qabul itu muttasilan, bersambung, bil ijabi, dengan ijabnya, bersambung, ya. Maka tidak boleh dipisah dengan pisah yang cukup panjang. Ya, makanya kan sebelum nikah, pernah lihat orang nikah ya, ijab pernah lihat? Secara langsung nggak pernah. Nggak pernah, belas. Oh, maksudnya ijab qabul. Pernah lihat ya, pernah lihat. Ya, itu kan biasanya mudinya ngasih tahu dulu ya biasanya. Ya, Mas, nanti gini-gini langsung halal, langsung sama jawab ya gitu. Kayak gitu biasanya. Lalu biasanya halal langsung gitu. Katanya nggak boleh nafas itu. Oh, boleh Kak. Terlalu gulu. Gak, intinya itu adalah tidak difasel, tidak dipisah, tidak dijarak, dijeda antara ijab dengan qabul, dengan jeda yang memberikan seperti orang itu i'rad, seperti orang itu nggak mau gitu. Ya, kembali pada urf ya, mungkin jangka yang cukup panjang, misalkan berpikir dulu atau gimana gitu. Diem dulu gini 5 menit baru, maka diulangi lagi. Jadi apa, harus mutasil, harus langsung sambung. Ya, mutasil. Kemudian syarat yang ketiga, wa an la yahsula, dan tidak ada, ya yahsul di sini maknanya tidak ada, tidak wujud tidak. Bainahuma, antara ijab dan qabulnya, faslun tawilun. Faslun tawil, jeda yang panjang, au kalamun ajnabiyun, atau ucapan lain selain yang dibutuhkan dalam ijab qabul. Ya, ngobrol. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin segini, dengan mas kawin ini, gitu ya. Cara tunai. Kemudian si pihak laki-laki kemudian mengatakan, punten niki mas kawin ini belum ini kan ini. Wah, ya berarti diulang lagi, baleni. Nah, gitu. Atau ngobrol-ngobrol yang lain misalkan. Maka tidak boleh. La yasul bainahuma kalamun ajnabi. Ya. Baik. Apa yang menjadi taklil, menjadi alasan para fuqaha sehingga mempersyaratkan hal ini? Harus bersambung, kemudian tidak ada jeda yang panjang, juga tidak boleh ada kalam ajnabi.
ya. Karena hal-hal ini itu bisa memberikan menjadi satu tanda i'rad. I'rad itu apa kalau bahasa Indonesia? Keinginan. I'rad bukan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu keengganan. Iya, ada sih kayak orang itu wong iki temenan tagak sih, gelem tagak gitu loh. Ya. Jangan sampai ada, karena apa? Karena tidak boleh kita memaksa dalam masalah akad nikah. Kalau yang dipaksa perempuan boleh, tapi kalau laki-laki ya. Baik. Maka karena itu apa istilahnya? Fihil isyar atau fiha al-isyar bil i'rad. Ya, jadi ada sisi keengganan. Baik. Syarat yang terakhir, syarat yang keempat, wa an yakuna minaz zauji, dan muncul lafadz ijab tadi dari zauj, dari mempelai laki-laki. Awakilihi atau wakilnya. Jadi nikah itu bisa diwakilkan. Iya. Nikah bisa, misalkan kita mau nikah dengan orang Jakarta. Kita kenal kakaknya, kita mau nikah adiknya. Misalkan. Ya kok, ya. Zauj. Iya. Misalkan ya kita dikenalkan sama orang Jakarta lah. Kita agak kesulitan untuk berangkat ke Jakarta. Kita telepon, kayak aku guys rono, tolong wakilno ya. Ya, terima. Tapi ini jarang terjadi sih. Hampir tidak pernah. Tapi kalaupun terjadi sah. Syurutul wakil. Matinya syurutul wakil. Iya, syurutul zauj gitu. Jadi selama dia memiliki syarat seperti zaujnya, ya, maka ya nggak masalah. Nggak harus dipersyaratkan saudaranya atau bapaknya. Atau enggak ya. Nggak harus. Walaupun orang ajnabi boleh jadi wakil boleh. kita. Masya Allah. Iya boleh. Jadi misalkan sepurane ya, iki tolong iki nih sampaikan, tapi kita sampaikan ke keluarga, nanti saya nikahnya diwakili Pak. Maka dia ketika ijab dia mengatakan saya terima nikahnya, saya terima atas nama Fulan bin Fulan, nikahnya Fulanah binti Fulan, ya, dan mas kan sudah disebutkan. Dan jangan sampai ini nanti yang ijab, yang kabul terus merasa waduh aku nikah padahal iku trimo wae kancane gitu. Nggak ada sigo yang menunjukkan harus ada dia sebagai wali gitu. Saya sebagai wali menerima nikahnya gitu. Sebagai wakil. Iya, wakil. Iya harus menunjukkan ya. Qabil tu an Fulan bin Fulan. Oh, an Fulan. Iya, saya terima nikahnya dari nikahnya Qabil tu nikahaha an Fulan bin Fulan gitu. Saya terima nikahnya Fulanah atas nama Mas yang nikah sebenarnya itu. Gitu, ya. Dengan mas kan sudah disebutkan. Ya, kalau secara fikih apakah sah? Sah. Tapi secara adat asli ditundung langsung kan orang tua nih. Sekali secara rapi nih gak niat. Karek betatok gak gelem. Sekali secara rapi nih gak niat gitu ya. Baik. Ini adalah 4 syarat dari apa? Dari qabul. Kemudian yang disampaikan oleh para fuqaha juga diantaranya faedah. Kalau seandainya wali mengatakan ya, ankah tuka ibnati bimahri kadza. Ya. Kemudian qabulnya hanya mengucapkan qabiltu tanpa ada tambahan nikah atau tazwijah. Maka para fuqaha mengatakan tidak sah. Ya. Kalau cuma hanya mengatakan qabiltu saja, qabiltu sudah, stop qabiltu. Ya. Stop apa? Qabiltu. Ya. Kenapa? Ya, karena dari sisi qabul tidak ada kejelasan menerima dari lafadz yang mana dan dari siapa. Ya, jadi harus apa? Harus jelas. Ya. Sedangkan syariat memberikan batas, lafadznya cuma 2, nikah atau tazwij. Ya, baik. Jadi tidak boleh cuma bilang qabiltu, saya terima. Nah, maka masih belum cukup. Ya. Harus ditambahi. Baik. Berikutnya, syurut sihhatin nikah. Assalamualaikum qala musannif rahimahullahu taala. As-su'al
كم شروط صحة النكاح؟ الجواب: شروط صحة النكاح اثنان: استكمال الأركان والشروط وفقد الموانع. Baik. Setelah kita membahas rukun, kita membahas syarat sah. Maka beliau mengatakan kam syurutu sihhatin nikah, berapa syarat sahnya nikah. Maka beliau menjawab, syurutu sihhatin nikah, syarat sahnya nikah itsnan, hanya ada dua. Yang pertama istikmalul arkan, kesempurnaan dari rukun-rukun. Di situ ada zauj, ada zaujah, ada wali, ada dua saksi, ada sighah, dan semuanya sudah memenuhi syarat, maka ini sah nikah. Ya. Istikmalul arkan wa syurut, maksudnya syurutul arkan, ya. Di sini maksudnya istikmalul arkan wa syurut wa syurutil arkan. Wa istikmal syurutil arkan. Ya. Baik. Syarat yang kedua wa faqdul mawani', dan tidak ada yang menjadi penghalang. Ya, tidak ada yang menjadi penghalang nikah itu tidak sah. Ya, termasuk penghalang nikah itu tidak sah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Ketika syarat-syarat dari rukun itu tadi tidak terpenuhi, maka itu jadi apa? Jadi penghalang. Ya, jadi apa? Jadi penghalang. Atau misalkan secara asal memang tidak boleh. Ya, syurut-syurutnya sudah terpenuhi, hanya saja ya, tapi ya kembali kepada syurut. Misalkan seorang muslimah menikahi laki-laki kafir, maka ini secara asal mani, ya. Menjadi penghalang. Nah, itu juga masuk. Baik. Kemudian beliau membahas berikutnya pembatal. Nah. Assalamualaikum. Qala musannif rahimahullahu taala, as-su'al kam mubdilatun nikah? Al-jawab mubdilatun nikah ithnani, faqad ruknin min al-arkani aw syaratin min asy-syuruti wa irtidadun min ahadi az-zawjaini. Baik. Beliau mengatakan qala musannif rahimahullahu taala kam mubdilatun nikah? Berapa pembatal nikah? Baik, kalau ada pertanyaan, apakah nikah seorang itu bisa batal? Ya, jadi bisa pisah otomatis gitu loh. Bisa pisah otomatis, batal ya. Karena sudah batal seperti sholat atau seperti wudu ya. Ketika batal sudah seperti nggak ada tadi. Maka beliau mengatakan ada atau bisa ya, nikah itu bisa batal. Dan beliau mengatakan mubtilatun nikah, dan pembatal nikah itsnan, ada dua. Ya, pembatal nikah ada dua. Yang pertama faqdu ruknin minal arkan aw syartin minasyurut. Pembatal yang pertama adalah tidak adanya rukun atau tidak adanya syarat yang terpenuhi dari rukun-rukun tadi. Maka ketika akad dilakukan, ya tidak sah, batal. Mubtilat. Ya. Kemudian yang kedua wartidadun min ahadiz zaujaini, dan kemurtatan dari salah satu mempelai, entah itu si suami atau itu istri ya. Atau itu istri. Baik. Kalau misalkan ada kasus orang sudah akad kemudian terjadi kemurtatan, baik, maka di sini kita ambilkan dari ibarahnya Minhajul Talibin Imam Nawawi dalam kitabnya. Beliau mengatakan walau irtadda zaujan au ahaduhuma qabla dukhulin tanajjazat al-furqatu au ba'dahu waqa'at fa in jama'ahumal islam fil iddah daman nikah wa illa fal furqah minar riddah wa yahrumul wat'u fil waqti wa yahrumu al wat'u fit tawaqqufi wal hattib. Maka di sini kalau seandainya ada kemurtatan yang terjadi antara pasangan ketika seorang itu menikah secara Islam, kemudian salah satunya murtad atau dua-duanya murtad, maka otomatis pernikahan yang ada pada keduanya itu seperti batal. Batal otomatis sudah. Seperti batal otomatis. Ya. Baik. Dan ketika batal otomatis tentu ada masa iddah. Ya, tentu ada masa iddah. Ya, masa iddahnya adalah ya tergantung, kalau misalkan dia datul haid ya maka dengan 3 kali masa suci. Ya, salah tata quru. Ya.
Kalau dia hamil sampai meletakkan hamil. Baik. Kalau dia dalam masa iddah, maka ini istilahnya masa tawakuf. Masa masa perlu dilihat ini pisahnya atau batalnya itu sejak kapan. Karena bisa jadi nanti dia dia nadem, dia melakukan hubungan suami istri ya. Terjadi kemurtadan, sudah melakukan hubungan suami istri, maka ditunggu sampai selesainya masa iddah. Ditunggu sampai selesainya masa iddah. Antara kemurtadan yang terjadi dengan masa iddah tadi, jarak masa iddah itu namanya masa tawakuf. Ditunggu. Baik. Kalau sampai masa iddah nggak ada yang masuk Islam atau nggak kembali kepada agama Islam, maka otomatis sudah cerai sudah. Bukan cerai apa ya? Itu bukan cerai istilahnya. Cerai kan talak ya. Ini sudah batal sebenarnya. Kalau dia berhubungan, ya maka masuknya watu syubhah. Ya, watu syubhah. Anaknya nggak bisa dinasabkan ke bapaknya. Ya, makanya perlu diperhatikan karena dia menikah dengan Islam kemudian murtad. Ya. Baik, setelah itu kalau sudah selesai masa iddahnya maka otomatis ini sudah nggak bisa dipertahankan. Sebenarnya sudah bisa. Gitu. Baik, kemudian kalau misalkan di tengah-tengah masa iddah balik Islam, apakah perlu akad baru? Enggak. Tidak perlu akad baru. Kalau di tengah-tengah masa iddah dia masuk Islam. Ya. Tapi kalau masuk Islamnya setelah masa iddah maka akad baru. Karena nikahnya sudah batal. Nikah awalnya, nikah pertama sudah batal. Tapi kalau masih di dalam masa iddah, ya, tanya laki-laki atau perempuan, ya, atau mungkin kedua-duanya, kemudian sebelum habis masa iddah masuk Islam lagi, maka nggak perlu memperbarui akad. Ya. Karena tanjiz, itu istilahnya tanjiz, ya. Terrealisasi seluruh perpisahan secara sempurna itu setelah iddah. Kalau masa antara iddah dengan murtadnya tadi, antara habis iddah sama namanya masa tawakuf, masih dilihat dulu, ada kemungkinan. Baik. Nah, ini yang perlu diketahui juga karena banyak pasangan-pasangan ya. Kemudian ketika dia nikah secara Islam, habis itu murtad. Nah, ini murtad beneran ya, bukan murtad dari satu jamaah tertentu. Murtad beneran maksudnya. murtad bener keluar dari Islam. Nah, maka ini bahaya. Maksudnya dia habis murtad itu merasa dia nikahnya sudah biasa saja, nikahnya aman-aman saja. Enggak. Kamu dulu nikahnya secara Islam, sekarang kamu nggak Muslim, kamu sudah dipisahkan, nggak boleh di ini. Karena secara asal nggak boleh dinikahi murtadah kan nikah, nggak murtadah atau murtad itu nggak dinikahi dengan kaum muslimin, nggak boleh nikah dengan kaum muslimin. Karena pilihannya dia cuma dua, murtad kan, dibunuh atau masuk Islam, Baik. Ya gitu Bet. Lanjut. Atau ada soal enggak? Iya. Soal murtad ini. Iya. Kalau dua-duanya murtad, terus salah satunya kembali, itu tetap bisa. Satunya murtad. Iya sih ya. Nah, tetap murtad. Karena makanya ibaratnya Nawawi dalam dalam Minhaj, idartad zaujani au ahaduhum, atau salah satunya pun otomatis bisa. Tapi seandainya istrinya nih murtad nih, habis itu belum selesai masa iddah, dia tobat lagi, nggak perlu akad lagi. Kalau udah masa iddah baru akad lagi karena nikahnya sudah batal habisnya masa iddah. Kayak itu ya, kayak apa, rujuk gitu saja ya. Maksudnya kembalinya itu mirip kayak rujuk gitu. Mirip rujuk. Dibatasi waktu dengan waktu iddah. Itu. Iddahnya ya kembali ke perempuannya itu. Iya. Apa? Baik. Nah, Afan Ustaz. Iya. Kalau yang cowoknya ya Ustaz? Murtad. Iya. Ya sama bisa. Oh iya, iddahnya juga. Iya sih ya. Iddahnya ngitung istri. Iya sih, iddahnya ngitung istri ya. Iya. Iya Pak Mas. Iya. Insyaallah. Kan laki-laki enggak iddah. Enggak head ya, gimana iddahnya?
Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala as-su'al mal wajibu 'ala rajuli li zawjatihi wa kam hu? Al-jawab al-wajibu 'alaihi laha khamsatun mahrun wa nafaqatun wa kiswatun wa maskanun wa mu'asyaratun bima'ruf. Baik. Pembahasan berikutnya. Kalau sudah akad nikah sudah selesai, maka laki-laki punya tanggung jawab baru. Anda tidak bisa santai-santai begitu saja gitu ya. Nikah bukan berarti masalah selesai, bukan. Salah besar. Anda sedang mendatangkan masalah ke kehidupan Anda itu. Dan maka beliau mengatakan mal wajibu 'ala rajul, apa yang wajib bagi laki-laki, li zaujatihi, yang harus diberikan pada istrinya tadi. Wa kamhu, dan berapa kadar ukurannya. Nah, maka beliau mengatakan qala al-wajibu alaihi, yang wajib atas zauj, atas laki-laki, mempelai laki-laki, laha li zaujah, untuk istrinya perempuan, khamsatun, ada 5 yang harus diberikan. Yang pertama mahrun, mahar. Yang pertama mahar harus diberikan. Kalau misalkan maharnya mahar yang cash, gak utang, maka maharnya diberikan. Ya, diberikan pada istri. Atau maharnya hutang, maka jatuhnya kalau maharnya hutang, ya jadi hutang, ya. Jadi hutangnya suami pada istri, ya. Hutangnya suami pada istri. Maka nanti kalau misalkan ya, suaminya meninggal, belum bayar mahar, maka si istri adalah orang pertama yang berhak untuk disauri dulu hutangnya. Karena dia punya utang sama istrinya, bojone laki-laki meninggal tapi punya utang ke istri. Ya. Baik. Kemudian yang kedua wa nafaqatun, dan nafkah. Nafkah ini maksudnya adalah makanan, karena beliau menyebutkan setelahnya kiswah dan maskan dan seterusnya. Nafkah. Berikan nafkah. Nafkah. Baik. Nafkah ini dikembalikan kepada uruf dalam satu pendapat. Pendapat yang lain dan dia muktamad dalam mazhab Syafi'i, itu dilihat kondisi suami. Kondisi suami terbagi menjadi 3. Ada kondisi berkecukupan, ada kondisi pertengahan, ada kondisi kekurangan. Ya. Ada kondisi berkecukupan, ada kondisi pertengahan, ada kondisi kekurangan. Nafkah, maksudnya nafkah di sini adalah makanan. Ya, makanan pokok yang diberikan pada istri sesuai dengan strata kemampuan suami. Yang diberikan pada istri sesuai dengan strata kemampuan suami. Maka kalau dia termasuk orang yang berkecukupan, sebagaimana diberikan batasan oleh para fuqaha, dia memberi makan sehari 2 mud bahan makanan pokok dengan lauk yang sesuai uruf untuk orang yang berkecukupan, misalkan daging, ayam, ikan, ya mungkin ikan enggak lah ya. Gandum 2 mud. 2 mud bahan makanan pokok, terserah gandum atau ya tergantung bahan makanan pokoknya. Ya. Wal udum allaiku bihi gitu. Allaiku bihi. Dan maksudnya bukan cuma bahan makanan pokok tapi juga apa? Lauknya atau sayurnya yang cocok lah gitu. Terus yang kedua, kalau dia kondisi pertengahan, maka yang diberikan adalah 1 mud setengah. 1 mud setengah. Bahan makanan pokok dengan lauk pauk dan sayur mayur yang sesuai dengan orang-orang kelas menengah. Apa kelas menengah? Yo, ndok gitu ya. Ikan ya, ikan yang enggak bukan ikan gurame, bukan, tapi ya ikan-ikan yang biasa gitu ya. Iwak lele, keting. Ya. Yang ketiga, kalau dia kekurangan, suaminya strata ekonomi kekurangan, maka sehari 1 mud. Jadi sing kudu manut iki bojone sing wedok. Ya, tadi
Jangan masuk makan begini dok. Tuh, kalau memang sudah ukurannya segitu suami ya memang segitu itu. Karena dalam hadis disebutkan, ya dalam hadis disebutkan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya berikanlah makan kepada keluarga kalian sebagaimana kalian makan. Berikanlah mereka pakaian sebagaimana kalian pakai pakaian. Maka yang jadi ukuran siapa? Suami. Kamu makan apa? Kasih itu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Baik. Dengan lauk pauk yang sesuai dengan orang kasta itu. Ya, kasta ekonomi Kasta dalit. ekonomi mendang-mending gitu ya. Ya mungkin lauknya tempe, klotok, iwak asin, gitu-gitu ya. Dok itu lumayan gitu. Baik. Nah, itu nafkahnya, nafkah. Wajib diberikan wajib. Yang kedua wakiswatun dan pakaian. Apa Ustaz? Iya. Yang kekurangan itu memberikan 1 hari 1 mut tanpa lauk atau Tuh, gimana? dengan lauk tetap dengan Oh, lauk. tetap dengan Iya, enggak mungkin. Ya apa mau mangan roti tok, mangan segedok ya. Kecut ya. Kopi kan rokoke jari wong gitu. Nek jariku gak, kopi pancet kopi. Baik. Kemudian yang kedua adalah kiswah. Yang kedua kiswah. Kiswah ini kata para fuqaha gitu ya. Kata para fuqaha minimal itu 2 pakaian. 1 pakaian untuk musim dingin, 1 pakaian untuk musim panas. Wow. Itu sudah batas. Gak boleh kurang dari itu, boleh lebih. Itu ya. Gak boleh kurang dari itu tapi boleh lebih. Ya. Ya, kiswah li faslain, fasl syita wa fasl as-sayf gitu. Kemudian wa maskanun dan tempat tinggal. Tempat tinggal ini ya tempat tinggal enggak harus milik sendiri. Yang penting menyediakan tempat tinggal, menyediakan. Entah itu hasil ngontrak, entah itu ikut temannya, entah itu ikut saudaranya, entah itu ikut orang lain atau mungkin beli sendiri. Yang penting ada tempat tinggal. Ya. Jangan sampai dibiarkan ngemper gitu. Kemudian yang berikutnya wa mu'asyaratun bima'ruf dan pergaulan secara baik. Mu'asyarah pergaulan bima'rufin secara baik ya. Nah, muasyarah bil ma'ruf namanya pergaulan secara baik ya, maka suaminya bagaimana berinteraksi antara pada istrinya dengan baik, maka tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyiksa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu ya. Dari ucapan, dari perbuatan, maka hendaknya berbuat apa? Berbuat baik. Kemudian berikutnya 6. قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال ما الذي يجب على المرأة لزوجها وكم هو؟ الجواب الواجب عليها له 3 طاعة له في نفسها فيما أباحه الله تعالى وأن لا تصوم نفلا إلا بإذنه وأن لا تخرج من بيته بغير إذنه. تنبيه يحرم على الرجل الامتناع من الأمور الواجبة عليه ويحرم على المرأة النشوز وبه يسقط الحقوق الواجبة لها حتى ترجع إلى الطاعة ويجب على الرجل تعليم زوجته ما لا بد منه من أركان الإسلام والإيمان وما يجب من أداء ما أوجبه الله تعالى واجتناب ما حرمه الله تعالى وفي التنزيل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Baik. Kalau tadi adalah kewajiban bagi si laki-laki. Sekarang apakah perempuan juga tidak memiliki kewajiban? Oh, ya tentu. Wanita memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya. Ya. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, "Malladzi yajibu 'alal mar'ati?" Apa saja yang wajib atas perempuan li zaujiha untuk suaminya. Wa kam huwa dan berapa dia? Ya, berapa hal itu ya.
Baik. Maka beliau mengatakan al-wajibu 'alaiha, yang wajib atas perempuan lahu untuk suaminya salah satu ada 3 secara umum. Ya, kalau secara tafsir la haddalahu yang enggak ada batasan. Tapi secara umum ada 3. Yang pertama, ta'atun lahu fi nafsiha. Ta'atun, dia perempuan harus wajib taat kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bima faddallahu ya. Baik. Ta'atun lahu, taat kepada suaminya fi nafsiha, pada dirinya. Ya. Pada dirinya. Kemudian beliau memberikan catatan. Taat ini apakah secara mutlak? Beliau memberikan catatan fima abahahullah, di dalam perkara yang Allah perbolehkan. Maka dalam perkara yang Allah perbolehkan, hukum asalnya wanita harus tunduk taat pada suami. Ya, harus tunduk taat kepada suami. Ya. Dalam perkara yang diperbolehkan. Ya, karena tadi apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menyebutkan alasannya. Kenapa kok ar-rijal jadi qawwamun 'ala nisa? Karena yang pertama, laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita. Ya, wanita kurang dalam masalah akal dan juga agamanya. Ya, akal karena wanita lebih banyak menggunakan perasaan, agama karena wanita dalam beberapa kesempatan tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Karena bisa jadi haid, akhirnya nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Kalau yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai firman Allah, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua karena suami itu memberikan nafkah. Maka timbal baliknya si wanita juga harus taat. Ya. Wanita harus taat. Ya. Oleh karenanya Imam Jalaluddin Asyuti dalam tafsirnya beliau mengatakan, ya, fasolihatu qanitat, ya, dalam tafsirannya, ya, tafsir lanjutannya, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu, maka wanita-wanita solihah, siapakah mereka? Qanitat, itu khabarnya. Fasolihatu utawi pira-pira wadon kang soleh iku qanitatun muti'atun, wong wadon kang taat. Itu. Ya, makanya dalam tafsir jalan, qanitat maknanya apa? Wanita soleh itu adalah muti'at li azwajihinna, yang taat pada suaminya. Baik. Fima abahallah, dengan catatan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perkara tersebut dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dimakruhkan dalam secara syariat, secara fikih, maka tidak ada ketaatan di itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim juga Bukhari, la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya. Tidak ada ketaatan dalam masalah maksiat. Dalam lafaz Muslim la ta'ata fi maksiatillah. Ya. Tidak ada ketaatan dalam masalah kepada Allah. Wa innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, taat hanya pada hal ma'ruf. Kemudian yang kedua, yang wajib dilakukan bagi si wanita, wa an la tasuma naflan, dan tidak boleh bagi wanita berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Illa, kecuali biidznihi, dengan izin suaminya. Maka di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, beliau mengatakan wa an la tasuma naflan la wajiban. Kalau wajib nggak perlu izin suami, karena ketaatannya langsung pada Allah. Ya. Taib. Wala tasuma naflan. Tidak boleh berpuasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa ayam lebih, puasa Arafah, puasa lain-lain, izin dulu dari suami. Ya, izin dulu dari suami mau puasa gitu ya. Illa biidznihi, kecuali dengan izin suaminya, ya, kecuali dengan izin suaminya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznihi. Tidak boleh, tidak halal bagi wanita untuk berpuasa sedangkan ya suaminya ada. Ya. Suaminya apa? Ada. Kecuali dengan izin dari suaminya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga,
yang wajib bagi wanita wa an la takhruja min baitihi, dan tidak boleh wanita keluar dari rumahnya bi ghairi idznihi, kecuali izin dari suaminya. Kecuali izin dari suaminya. Sebagaimana hal ini dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah menyampaikan idza sta'dzankum nisa'ukum bil laili ilal masjid fa'dzanu lahun. Kalau wanita-wanita kalian minta izin di malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkan mereka. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, di antaranya Imam Al-Qistilani dalam Irsyadus Syari, ya, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan Imam Nawawi berdalil dengan hadis ini bahwasanya tidak boleh bagi wanita untuk keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dan kemudian ada tanbih, ada catatan tambahan yang beliau sampaikan. Qala tanbih, catatan, yahrumu, haram hukumnya, ala rajuli, bagi laki-laki, bagi suami, al-imtina'u, keengganan, ketidakmauan, ya, atau tidak mau melaksanakan, minal umuril wajibati, dari perkara-perkara yang wajib, alaih, yang dibebankan atasnya. Maka haram hukumnya ada suami kemudian dia tidak memberikan nafkah pada istri. Hukumnya haram. Cara hukum dia haram. Ya. Maka dia berdosa karena menzalim. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan wattaqullaha finisa. Ya, ittaqullaha finisa. Bertawal pada Allah dalam urusan perempuan. Ya. Baik. Demikian pula wa yahrumu, dan haram hukumnya alal mar'ati, bagi si wanita, an-nusyuz, yaitu durhaka, ya, kepada suaminya. Nusyuz, durhaka kepada suaminya. Ya. Suaminya memerintahkan atau suaminya menyampaikan hal semacam ini, kemudian dia secara sengaja enggak. Ya. Secara sengaja enggak. Ya. Dan kalau dalam masalah nusyuz, ya, kalau misalkan bisa dimusyawarahkan, maka dimusyawarahkan dulu. Kalau misalkan memang mentok dan suami dan istri tetap ngeyel, dia sudah saya kayak gini, ya, sudah kayak gini, maka ini termasuk apa? Termasuk nusyuz. Ya, termasuk apa? Nusyuz. Ya. Wabihi, dan dengan nusyuz itu, ya, dengan nusyuz, yasqutu, maka terjatuhlah al-huququl wajibatu, hak-hak yang wajib, laha, yang diperuntukkan bagi si wanita. Ketika nusyuz, ada seorang wanita nusyuz, maka kalau dalam pembahasan nusyuz kan ada tata caranya. Pertama adalah fa'iduhunna, ya, wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Ya. Maka tingkat yang pertama dikasih nasihat dulu, ya. Misalkan diberikan nasihat, nggak bisa mentaati, maka boleh bagi suami, ya, boleh. Ini bukan wajib, ya, bukan wajib. Kalau nusyuz itu, misalkan ada wanita yang tidak taat pada suaminya, ya, hukumnya haram, ya, hukumannya haram. Dan laki-laki boleh mengambil sikap semacam itu, tapi juga boleh mengambil sikap lain, ya, yang dilihat lebih maslahat untuk rumah tangganya. Maka kalau misalkan dia mengambil sikap, dinasihati dulu. Kemudian kalau nggak bisa dinasihati, boleh dipisah ranjang, wahjuruhunna fil madhaji, tidur tidak seranjang lagi. Kemudian boleh ketika itu sampai tingkat memukul, tapi memukul pada anggota badan yang tidak fatal, ya. Baik. Maka kalau misalkan ada wanita yang nusyuz, termasuk konsekuensinya dia berhak tidak mendapatkan nafkah. Berhak tidak mendapatkan. Jadi kalau secara hukum, bolehkah suami menahan nafkah si istri ketika istrinya tidak mau taat kepada dirinya? Hukumnya boleh, tapi bukan wajib. Boleh si suami tetap juga memberikan nafkah, tapi boleh juga menahan nafkahnya, ya. Karena memang tujuannya dari semua ini idhah, kemudian al-hajr fil madhaji, kemudian dhorb, kemudian isqat nafkah, itu tujuannya supaya si wanita kembali kepada ketaatan suaminya, supaya rumah tangganya baik-baik saja gitu. Tapi kalau misalkan dia melihat lebih maslahat, atau mungkin wah kalau kayak gini mungkin agak
riwah atau agak malah jadi kacau, ya mungkin dia tinggalkan, nggak masalah. Maka jatuh hak nafkah bagi si wanita hatta tarji'ah, hingga dia kembali ila ta'ati, kepada ketaatan pada suaminya. Ya. Wajibu, ya kemudian ya ini satu pembahasan. Jadi sampai kapan nafkah itu boleh ditahan oleh suaminya, terjatuh kewajiban nafkah? Ya sampai wanita atau istrinya itu kembali kepada ketaatan suaminya, kembali taat. Kemudian beliau memberikan tambahan tanbih juga. Ini tambah yang lain ya, mungkin bisa dikasih jarak ya, atau dikasih garis penjelasan. Termasuk hal yang penting diperhatikan bagi ma'syarul rijal gitu ya. Wa yajibu 'ala rajul, dan wajib bagi laki-laki ta'limu zaujatihi, mengajarkan istrinya. Mala budda minhu, apa-apa yang wajib darinya. Ya, hu balik ke mala budda min ya. Min arkanil Islam, min bayan dari min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, wal imani, dan iman, wa ma yajibu, dan apa-apa yang wajib, min adai, dari pelaksanaan ma aujabahullah, apa-apa yang diwajibkan Allah, wajtinabi, dan menjauhi ma harramahullah ta'ala, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk hal yang menjadi kewajiban bagi suami, hendaknya memberikan pengajaran ilmu yang berkenaan dengan syariat Allah kepada si istri. Ya, pada si istri yang berkenaan dengan syariat. Ya. Dan tidak harus dengan buka majelis di rumah, gitu ya. Karena pasangan suami istri bisa karena belajar itu kan nggak harus kita duduk seperti ini formal, enggak. Mungkin pas ada kasus apa istrinya tanya, ya, Mas ingin ya apa? Oh, dijawab, paling nggak punya bekal itu. Baik. Kalau misalkan nggak bisa, maka berusaha untuk mencari. Bahkan para fuqaha menyatakan termasuk udzur, wanita boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya ketika dia meminta fatwa. Dia punya kasus, suaminya nggak bisa jawab. Sedangkan kasusnya ini kasus yang berhubungan dengan hak Allah, misalkan. Kemudian dia langsung keluar tanpa minta izin suaminya. Apakah itu termasuk nuzuz, pembangkangan dari istri? Enggak. Karena ini masalah syariat Allah. Ya, masalah syariat Allah. Jadi al-khuruj li talabil ifta gitu ya. Talabil fatwa li istifta gitu. Maka ini bukan termasuk suatu pembangkangan. Beda kalau misalnya keluarnya untuk jalan-jalan atau untuk kemana, pergi beli apa. Pengajian belum enggak termasuk kan? Pengajian itu bukan thalabul fatwa. Pengajian enggak termasuk dalam hal ini. Kalau minta fatwa itu yang sifatnya apa? Sifatnya urgent dan itu berhubungan secara pribadi. Kalau pengajian kan enggak. Pengajiannya tetap minta izin. Dan kalau pengajian ya banyak wasilahnya gitu ya. Baik. Karena secara asal suami harus bisa menghadirkan ilmu syar'i di rumah. Sehingga masalah rumah yang berhubungan dengan ilmu syar'i sudah tersedia di situ. Kalau nggak bisa ya boleh dari luar, misalkan suaminya yang menanyakan atau istrinya tanya langsung kayak gitu. Atau mungkin nggak perlu keluar tapi misalkan tanya via WA atau apa, ya ada kenalan ustadzah misalkan tanya, ya, bisa banyak lah. Kalau sekarang kan wasilah sudah banyak ya. Yang tidak bisa dijawab oleh suaminya kan Ustaz. Kalau suaminya bisa jawab ya nggak ada urusan, nggak ada urusan dia keluar. Itu kalau suaminya thalibul ilmi. Kalau suaminya orang awam ya pasti akan kesulitan. Dan orang awam secara asal nggak boleh memfatwa. Baik, wa fit tanzil, dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, dan jika kalian membenci dari mereka, dari istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian membenci suatu hal, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan di dalam hal yang kalian benci fi dzalika syai' itu ada khairan katsira, kebaikan yang banyak. Bisa jadi kita melihat istri kita kok kurang ya, saya kira dia itu wanita yang sempurna gitu ya, luar biasa,
dia itu ya ilmu syar'inya sudah mumpuni sehingga bisa mendidik anak-anak. Kalau masak itu masakan restoran. Kalau bersih-bersih rumah itu seperti ubib. Dan seterusnya gitu ya. Dan punya tubuh yang masya Allah gitu ya, wajah yang begitu indah mempesona, kulitnya ternyata kok gini ya. Fa'asa anta krahu syai'an fa yaj'alallahu fi khairin katsira. Ya, kita enggak menikah itu tidak cari yang sempurna gitu ya, tidak cari yang sempurna, tapi yang bisa saling mengisi kekurangan pada diri masing-masing. Quotes hari ini. Baik, lanjut. Assalamualaikum ilaikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. As-su'al al-khutbatu bi dhammil kha'i wajibatun am sunnah? Al-jawab hiya sunnatun fi 'aqdin nikahi wa wajibatun fi salatil jumu'ah. As-su'al ma ma'na al-khutbah? Al-jawab ma'naha lughatan kalamun manthurun musajja'un wa ma'naha istilahan كلام مؤلف من ثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحث على طاعة الله وطاعة رسوله وتحذير من غرور الشيطان ودنيا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. Baik, pembahasan berikutnya tentang khutbatun nikah maksudnya ya. Qala musannif rahimahullah taala al-khutbatu bi dhammil kha. Khutbah ya, khutbah nikah bukan khitbah ya. Kalau khitbah melamar, kalau khutbah itu berkhutbah. Wajibatun, hukumnya wajib. Am sunnatun atau sunnah. Maka beliau mengatakan hiya khutbah itu sunnatun, hukumnya sunnah fi aqdin nikah, ketika akad nikah ya. Ketika akad nikah. Wa wajibatun, dan hukumnya wajib fi sholatil jum'ah, ketika sholat Jumat. Jadi kalau akad nikah disunnahkan ada khutbatun nikah, dan khutbatun nikah yang utama dilaksanakan sebelum akad nikah. Ya, jadi ada khutbatun nikah, wasiat, kemudian akad nikah. Ya. Tapi kalau dilaksanakan setelahnya juga tidak masalah. Ya, kalau di tempat kita biasanya yang khutbatun nikah kalau dinikahkan sama mudin, biasanya mudinnya sudah sekaligus khutbatun nikah. Biasanya mudinnya sebelum menikahkan kan beliau memberikan ceramah, memberikan nasihat, bla bla bla. Nah, itu sebenarnya khutbatun nikah. Kalau setelah itu ada yang ceramah, mungkin lebih ke arah mau itu hasanah. Nah. Karena mau itu hasanah gitu ya. Baik. Tapi kalau sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Baik. Nah, sekarang beliau melanjutkan. Ma makna khutbah? Apa makna dari khutbah? Makna khutbah adalah lughatan secara bahasa. Khutbah itu kalamun manthurun musajja'. Dia adalah ucapan manthur ada nasr, ada syiar ya. Berefek. Bukan. Kan ada nasr, ada syiar. Oh, iya. Ya, ada nasr, ada syiar. Ya, mansur itu ghairu syiar. Jadi kalau syiar kan mukaf fi qawafi gitu ya, ada ada wazannya, ada ininya. Tapi kalau mansur ya nas biasa gitu aja. Ya, musajja ya. Yang dia memiliki akhiran yang mirip-mirip gitu ya. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna li gimana contohnya misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Itu belakangnya sama semua, itu musajja ya. Ya, baik. Wa maknaha, dan makna dari khutbah istilahan secara istilah kalamun muallafun adalah ucapan yang terbentuk, yang terbuat, ya, tersusun min sanain, dari pujian-pujian ala Allah, kepada Allah, wa ala rasulihi, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di dalamnya ada pujian pada Allah, ada pujian pada Rasulullah, wa hasun ala taatillah, dan ada dorongan untuk taat pada Allah, wa taati rasulihi, dan taat pada Rasulullah, wa tahdhirun, dan juga ada peringatan min ghururi syaitan, dari tipuan-tipuan setan, wa dunia, dan juga tipuan dunia. Qala ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, taat pada Allah. Baik. Sampai sini mungkin istirahat dulu ya. Begitu. Ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau Allah taala Ustaz. Hah? Belum tentu baca tadi. Iya tak?
Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah menyampaikan siapa yang taat Rasul taat pada Allah. Nanti kita lanjutkan sekitar setengah 10 ya. Cepet ya. Mungkin jam setengah 10 ya, mungkin 20 menit lagi ya. Mungkin panjangnya di 7.